Minggu ini, ketika Anda mendengar bahwa Allah mengaruniakan perlindungannya atas Anda, janganlah Anda melewatkan kata-kata itu seolah-olah itu hanya sebuah janji yang dramatis. Mungkin Anda membawa ketakutan yang diam-diam bahwa pendapat, penolakan, pengkhianatan, atau niat tersembunyi seseorang masih bisa mencapai tempat di mana Allah sedang membangun kembali hidup Anda. Anda telah tersenyum melalui percakapan sementara bahu Anda tetap tegang, bertanya-tanya siapa yang benar-benar aman dan mengapa pintu-pintu tertentu tampak dikelilingi oleh perlawanan. Namun pertanyaan di balik pesan ini bukanlah apakah Anda harus menjadi curiga terhadap semua orang di sekitar Anda. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah Anda dapat mengenali perbedaan antara terpapar dan ditinggalkan? Anda telah bertahan melewati momen-momen yang seharusnya menghancurkan keyakinan Anda, namun sesuatu di dalam diri Anda terus menolak untuk hilang. Minggu ini dapat menjadi sebuah penanda refleksi, sebuah momen untuk mengingat bahwa perlindungan mungkin tampak seperti hikmat penahanan, pintu-pintu yang tertutup, dan damai sejahtera daripada sebuah spektakel. Jika Anda telah merasakan bahwa musim ini penting tetapi tidak dapat menamai apa yang sedang dibentuk di dalam Anda, The Call of the Chosen, a 30-day journey dapat membantu Anda mengidentifikasi musim yang sedang Anda jalani dan memahami mengapa itu terasa begitu signifikan. Untuk mengakses e-book ini, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Biarkan langkah sederhana itu menjadi cara yang tenang untuk mengatur apa yang hati Anda telah berusaha pahami. Anda tidak sedang diundang ke dalam kepanikan, tetapi ke dalam kesadaran yang lebih teguh tentang apa yang mungkin Allah sedang mengajarkan Anda untuk jaga. Anda tahu perasaan terbangun sebelum alarm karena sebuah percakapan dari hari kemarin masih bergerak di dalam pikiran Anda. Ruangan gelap, ponsel Anda menghadap ke bawah, namun tubuh Anda sudah mempersiapkan. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Diri untuk konflik yang mungkin tidak pernah datang. Anda memutar ulang nada suara, jawaban yang tertunda, sekilas pandang di seberang ruangan, dan tangan Anda menjadi gelisah di bawah selimut. Anda bertanya-tanya apakah seseorang sedang merencanakan untuk merugikan nama Anda, mengganggu damai sejahtera Anda, atau menyentuh apa yang telah Allah tempatkan dalam perawatan Anda. Ketakutan itu dapat mengikuti Anda ke dapur, ke pekerjaan Anda, dan ke tugas-tugas biasa yang seharusnya terasa tidak berbahaya. Anda membaca pesan 2 kali sebelum menjawab karena Anda tidak ingin memberikan siapapun celah lain. Anda memasuki ruangan yang akrab dan memperhatikan setiap keheningan. Namun, perlindungan tidak mengharuskan Anda hidup sebagai tahanan dari setiap kemungkinan.
Perlindungan itu mungkin dimulai ketika napas Anda cukup melambat bagi Anda untuk melihat bahwa tidak setiap momen yang tidak nyaman adalah sebuah serangan, dan tidak setiap perpisahan adalah sebuah kehilangan. Kadang-kadang Allah melindungi Anda dengan mengajarkan Anda untuk tidak menyerahkan dunia batin Anda kepada setiap orang yang tahu bagaimana memicunya. Pesan minggu ini bukanlah jaminan bahwa tidak ada kekecewaan yang akan pernah menyentuh hidup Anda. Ini adalah undangan untuk mengenali bahwa bahaya tidak memiliki otoritas tanpa batas atas pribadi yang sedang Allah bentuk di dalam Anda. Ada hal-hal yang mungkin mendekati hidup Anda tanpa diizinkan untuk mendefinisikannya. Ada kata-kata yang mungkin melukai perasaan Anda tanpa memiliki identitas Anda. Ada orang-orang yang mungkin pergi, tidak memahami, menuduh, atau menarik diri, namun keputusan mereka tidak menjadi kalimat terakhir atas masa depan Anda. Ketika Anda mendengar bahwa tidak ada seorang pun akan menyentuh Anda, peganglah frasa itu dengan kematangan rohani. Biarkan itu mengingatkan Anda bahwa milik terdalam Anda tidak tersedia untuk negosiasi. Biarkan itu mengajarkan Anda membedakan perlindungan dari kontrol, pertimbangan dari kecurigaan, dan damai sejahtera dari kepasifan. Anda mungkin belajar untuk berhenti sejenak sebelum menjawab, mengamati pola-pola alih-alih bereaksi terhadap momen-momen yang terisolasi, berdoa sebelum menerima undangan, dan meninggalkan ruangan tanpa membuktikan mengapa Anda layak untuk pergi. Janji itu menjadi berguna ketika itu mengubah cara Anda membawa diri Anda dalam keputusan-keputusan biasa. Anda tidak perlu mengumumkan bahwa Anda dilindungi. Anda dapat berjalan dengan lebih sedikit keputusasaan untuk mempertahankan apa yang telah Allah ajarkan kepada Anda untuk hargai. Bayangkan diri Anda pada suatu minggu pagi, berdiri di samping wastafel, mendengarkan air mengalir di atas cangkir, sementara sisa rumah tetap tenang. Minggu telah meninggalkan jejak di atas meja, setumpuk surat yang belum dibuka, mantel yang tergantung di atas kursi, dan sebuah pesan yang belum Anda jawab karena Anda tidak tahu apa yang akan dibebankan oleh kejujuran. Anda melirik ke arah jendela dan merasakan beban aneh dari sebuah hari yang tampak biasa, tetapi sepertinya meminta perhatian Anda. Tidak ada di luar yang telah berubah dengan cara yang dapat Anda buktikan. Jalan yang sama terlihat, kendaraan yang sama lewat, dan tanggung jawab yang sama menunggu Anda. Namun di dalam, Anda merasakan bahwa terus bereaksi dari ketakutan akan membuat Anda mengkhianati sesuatu yang kudus. Anda telah menyebut setiap batasan sebagai penolakan, setiap penundaan sebagai hukuman, dan setiap pertanyaan yang tidak terjawab sebagai bukti bahwa Anda sendirian. Minggu ini mengundang pembacaan lain atas adegan itu. Mungkin perlindungan sudah hadir dalam hikmat yang memberitahu Anda untuk tidak mengirim pesan itu, tidak membuka kembali pintu itu, tidak menjelaskan diri Anda kepada seseorang yang berkomitmen untuk tidak memahami Anda. Momen kudus itu mungkin lebih tenang dari yang Anda harapkan, tetapi tenang tidak berarti kosong. Ada alasan Anda memperhatikan tema ini sekarang. Anda mungkin telah menunggu tanpa mengetahui apakah penantian itu berarti persiapan, penutupan, pengalihan, atau sekadar kebutuhan untuk memulihkan kekuatan Anda. Ketidakpastian itu dapat membuat setiap penundaan terasa personal, dan itu dapat menggoda Anda untuk memaksa gerakan hanya untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan. Pikiran menginginkan label, sementara jiwa sering membutuhkan kesabaran yang cukup untuk mengenali apa yang belum dapat label itu pahami. Anda bertanya, apakah pintu yang tertutup berarti Anda gagal? Apakah jarak berarti Anda dilupakan? Dan apakah perlawanan berarti Anda harus berjuang lebih keras? Bahayanya bukan hanya bahwa Anda mungkin memilih jalan yang salah.
Bahayanya adalah bahwa Anda mungkin menjadi begitu lelah oleh menafsirkan segala sesuatu sehingga Anda berhenti mendengarkan sama sekali. Ketika Anda membutuhkan bantuan untuk memahami apakah Anda sedang menunggu, sedang dipersiapkan, menutup siklus, sedang dialihkan, membangun kembali, atau memulai lagi, The Call of the Chosen, a 30-day journey, menawarkan teman yang jelas untuk refleksi dan doa. Banyak pembaca yang datang dengan perasaan bingung atau lelah menunggu, mengatakan bahwa materi itu membantu mereka memahami musim mereka dengan lebih jelas, mengatur doa-doa mereka, atau berhenti menafsirkan setiap keheningan sebagai peninggalan. Untuk mengakses e-book ini, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Kemudian, kembalilah ke momen ini dengan hati yang lebih tenang, karena pertimbangan tumbuh ketika Anda berhenti menuntut, agar setiap keheningan menjelaskan dirinya segera. Perlindungan yang Anda cari mungkin termasuk perlindungan dari penafsiran terburu-buru Anda sendiri. Kebisingan jarang mengumumkan dirinya sebagai musuh. Ia mungkin tiba sebagai satu opini lagi. Satu pesan yang mendesak lagi, satu perbandingan lagi yang membuat hidup Anda tampak terlambat. Anda membuka ponsel Anda untuk sesaat dan menemukan seseorang yang lain merayakan jawaban yang telah Anda doakan selama bertahun-tahun. Pengumuman mereka mendarat di dada Anda sebelum Anda dapat memberkati mereka dengan sungguh-sungguh. Kemudian, suara kedua muncul di dalam Anda, mengatakan bahwa jika Anda benar-benar terpilih, Anda tidak akan masih menunggu. Suara itu mengubah iman menjadi perlombaan dan perlindungan menjadi pertunjukan. Ia memberitahu Anda untuk membuktikan nilai Anda dengan menerima setiap kesempatan, menjawab setiap tuduhan, dan tetap tersedia bagi orang-orang yang hanya mendekati ketika mereka membutuhkan akses ke kekuatan Anda. Namun keputusan yang terburu-buru dapat menciptakan celah-celah yang akan ditutup oleh damai sejahtera. Musuh dari perhatian Anda mungkin bukan seseorang sama sekali. Ia mungkin tekanan untuk membuat pilihan yang permanen dari gelombang ketakutan yang sementara. Inilah sebabnya mengapa Anda harus memperhatikan apa yang berulang kali mencuri kemampuan Anda untuk mendengar. Suara yang terus-menerus menghasilkan kepanikan mungkin keras, tetapi volume bukanlah otoritas. Allah dapat membimbing Anda melalui keyakinan tanpa membuat Anda panik. Pikirkan tentang Esther yang memasuki ruang yang berbahaya dengan keberanian, tetapi bukan dengan impuls yang tidak hati-hati. Ia tidak menyamakan keberanian dengan berbicara pada saat pertama yang mungkin. Ia mempersiapkan diri, berpuasa, mengamati, dan menunggu pengaturan yang tepat sebelum menyingkapkan apa yang perlu disingkapkan. Kisahnya tidak memberi Anda izin untuk melabeli setiap orang yang sulit sebagai musuh, tetapi itu menunjukkan bahwa hikmat dapat menjadi bagian dari perlindungan. Anda mungkin membutuhkan hikmat itu di meja Anda sendiri, dalam pertemuan, atau di dalam percakapan keluarga di mana semua orang mengharapkan Anda bereaksi, seperti yang pernah Anda lakukan. Mungkin Anda telah dilatih oleh kekecewaan masa lalu untuk menjawab dengan cepat karena keheningan dulu terasa tidak aman. Mungkin Anda berpikir bahwa jika Anda tidak membela diri dengan segera, seseorang yang lain akan mengendalikan cerita itu. Namun ada momen ketika penahanan bukanlah kelemahan. Itu adalah ruang di mana kata-kata Anda menjadi cukup bersih untuk membawa kebenaran tanpa membawa balas dendam. Keberanian Esther tidak diukur oleh kebisingan. Itu diukur oleh ketaatan kepada apa yang ia pahami, bahkan ketika hasilnya tetap tidak diketahui. Anda dapat membawa keteguhan yang sama ke email yang sulit, keputusan yang tertunda, atau batasan yang perlu diucapkan tanpa kebencian. Mengabaikan sinyal biasanya tidak menciptakan satu keruntuhan yang dramatis. Lebih sering, itu menciptakan siklus berulang, yang perlahan-lahan mengajarkan Anda untuk tidak mempercayai pertimbangan Anda sendiri. Anda memperhatikan jenis penghinaan yang sama, memaafkannya,
dan kemudian bertanya-tanya mengapa Anda merasa tidak terlihat. Anda merasakan bahwa sebuah pengaturan menguras damai sejahtera Anda, tetap karena Anda takut mengecewakan seseorang, dan kemudian menyebut kelelahan yang dihasilkan sebagai misteri rohani. Anda mendengar peringatan batin untuk melambat, mengabaikannya dengan urgensi orang lain, dan kemudian berharap Anda telah menghormati jeda itu. Tidak semua ini berarti setiap perasaan tidak nyaman adalah instruksi ilahi. Ini berarti perhatian Anda layak diperiksa dengan jujur. Hidup yang dilindungi bukanlah hidup tanpa tekanan. Ini adalah hidup di mana tekanan tidak lagi secara otomatis memilih respons. Ketika Anda terus mengabaikan apa yang hikmat berulang kali nyatakan, roh Anda menjadi ramai dengan ketaatan yang belum selesai. Biayanya bukan bahwa Allah berhenti mengasihi Anda. Biayanya adalah bahwa Anda menjadi kurang tersedia untuk mengenali kasih yang sudah mencapai Anda melalui batasan-batasan, nasihat, waktu, dan penahanan yang tenang. Minggu ini, biarkan perlindungan termasuk keberanian untuk berhenti menyebut rasa sakit yang akrab sebagai normal. Jadi kembalilah ke judul itu dengan hati yang lebih jelas. Minggu ini, Allah mengaruniakan perlindungannya dan tidak ada seorang pun akan menyentuh apa yang telah Ia percayakan kepada identitas terdalam Anda. Terimalah itu sebagai panggilan untuk pengenalan daripada lisensi untuk ketakutan. Anda tidak diberitahu untuk memindai setiap wajah karena pengkhianatan atau membangun tembok di sekitar hidup Anda. Anda diingatkan bahwa identitas Anda tidak dapat direbut oleh kemarahan, gosip, ketidakhadiran, atau kesalahpahaman orang lain. Jika pesan ini membantu Anda mengenali ambang batas antara reaksi lama dan ketaatan yang lebih bijaksana, ketikkan kata-kata 777 di komentar sebagai konfirmasi sederhana. Kemudian kembalilah ke narasi. Biarkan kode itu berarti bahwa Anda memilih perhatian daripada kepanikan, kesabaran daripada tekanan, dan pertimbangan daripada kecurigaan. Hal yang penting bukan angka itu sendiri, tetapi jeda jujur yang diciptakannya di dalam diri Anda. Setelah Anda mengetiknya, perhatikan apa yang dilakukan tubuh Anda. Perhatikan apakah rahang Anda melepaskan, apakah napas Anda menjadi lebih dalam, dan apakah Anda dapat membayangkan membuat satu keputusan yang setia tanpa menuntut peta yang lengkap. Perlindungan di sekitar hidup Anda mungkin sulit dikenali karena Anda telah mencarinya dalam bentuk yang salah. Anda mengharapkan konfrontasi yang terlihat untuk membuktikan bahwa Allah sedang membela Anda, tetapi mungkin pertahanan itu muncul sebagai kurangnya keinginan yang tiba-tiba untuk apa yang dulu mengendalikan Anda. Anda mengharapkan musuh untuk disingkapkan, tetapi mungkin pengungkapannya adalah bahwa Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan mereka. Anda mengharapkan setiap serangan dijawab secara publik, tetapi mungkin jawabannya adalah penyembuhan pribadi yang membuat tuduhan itu kehilangan kekuatannya. Disinilah akar konflik mulai menampakkan dirinya. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang dapat menyentuh Anda. Pertanyaannya adalah mengapa Anda telah mengizinkan suara-suara tertentu untuk tetap cukup dekat untuk menamai Anda. Seseorang mungkin telah mengkritik Anda begitu konsisten sehingga pendapat mereka mulai terdengar seperti hati nurani Anda. Seseorang mungkin telah menarik kasih sayang setiap kali Anda menetapkan batasan, mengajarkan Anda untuk menyamakan akses dengan cinta. Perlindungan sekarang membutuhkan pemisahan batin, pekerjaan lambat mengembalikan definisi yang dipinjam kepada orang-orang yang menciptakannya. Anda dapat menghormati apa yang terjadi tanpa terus hidup di bawah penafsirannya. Anda dapat mengingat pelajarannya tanpa menyembah luka itu. Ada pola yang mungkin telah membuat Anda rentan terhadap tekanan. Anda mencari izin eksternal sebelum mempercayai pemahaman yang telah sabar terbentuk di dalam diri Anda.
Anda bertanya kepada 5 orang tentang sebuah keputusan karena Anda takut bahwa damai sejahtera Anda sendiri tidak dapat dipercaya. Anda terus membuka kembali percakapan karena orang lain menolak menerima jawaban Anda. Anda menunggu tanda yang dramatis sambil mengabaikan bukti nyata dari karakter yang berulang, perilaku yang konsisten, dan buah dari hubungan itu. Ini bukan alasan untuk menyalahkan diri sendiri. Ini mungkin respons yang dipelajari dari seseorang yang harus tetap setuju agar merasa aman. Namun pola itu menjadi mahal ketika keinginan Anda untuk dipahami membuat Anda tersedia untuk manipulasi. Pengenalan saja tidak cukup ketika Anda masih membutuhkan langkah berikutnya yang setia. Dan itulah sebabnya The Call of the Chosen, a 30-Day Journey dapat menjadi teman yang praktis untuk refleksi, doa, pertimbangan, keputusan sehari-hari, dan mengidentifikasi langkah setia berikutnya tanpa bereaksi dari kepanikan. Itu dapat membantu Anda memperlambat situasi yang membingungkan, memisahkan ketakutan dari arahan, dan membawa satu pertanyaan yang jujur ke dalam terang. Untuk mengakses e-book ini, pergilah sekarang ke bagian atas komentar dan klik tautan di komentar yang disematkan. Kemudian, tempatkan perhatian Anda kembali pada keputusan di depan Anda, karena sumber daya dapat mendukung pertimbangan, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab Anda untuk berjalan dengan jujur. Meterai perlindungan tidak ditemukan dengan menghindari setiap pilihan. Itu ditemukan dalam memilih dari pusat yang lebih berakar. Pikiran Anda mungkin menganalisis kemungkinan, sementara tubuh Anda bereaksi terhadap ingatan, dan roh Anda mungkin mengenali kebenaran sebelum Anda dapat menjelaskannya dengan sempurna. Ketiga pengalaman ini dapat tumpang tindih, tetapi tidak boleh dikacaukan. Jantung yang berdebar tidak otomatis berarti bahaya, dan perasaan tenang tidak otomatis berarti izin. Penalaran Anda dapat mengumpulkan fakta, mengajukan pertanyaan, dan membandingkan pola. Tubuh Anda dapat memberitahu Anda bahwa percakapan terasa akrab dengan cara yang tidak sehat, bahkan sebelum pikiran Anda mengatur bukti. Pengenalan rohani mungkin tiba sebagai keyakinan yang teguh, yang tidak perlu berteriak untuk tetap hadir. Berikan setiap bagian dari diri Anda tempat yang jujur. Duduklah di tepi tempat tidur Anda dan tuliskan apa yang Anda ketahui, apa yang Anda takuti, dan apa yang Anda asumsikan. Bacalah 3 kolom itu perlahan. Anda mungkin menemukan bahwa fakta-fakta memerlukan batasan, sementara ketakutan menuntut balas dendam. Anda mungkin menemukan bahwa tubuh Anda membutuhkan istirahat sebelum roh Anda dapat mendengarkan dengan jelas. Perlindungan bukanlah penolakan terhadap pikiran atau perasaan. Itu adalah pengaturan yang sabar dari keduanya di bawah apa yang benar, bijaksana, dan konsisten dengan kasih. Tidak setiap lingkungan yang membuat Anda tidak nyaman adalah berbahaya, dan tidak setiap orang yang tidak setuju dengan Anda sedang mencoba merugikan Anda. Pertimbangan menjadi matang ketika dapat mengidentifikasi pola nyata, tanpa mengubah perbedaan menjadi kecurigaan. Anda dapat memasuki pertemuan keluarga dengan kebaikan sambil memutuskan berapa banyak informasi pribadi untuk dibagikan. Anda dapat bekerja di samping seseorang yang nilainya berbeda dari Anda tanpa mengizinkan mereka akses ke setiap tempat yang rentan. Anda dapat mengampuni seseorang dan tetap menolak untuk menempatkan masa depan Anda di tangan mereka. Perbedaan ini penting karena ketakutan sering menawarkan hanya 2 pilihan: percaya semua orang sepenuhnya atau mengisolasi diri sepenuhnya. Tidak satu pun adalah hikmat. Ketika minggu tiba, pertimbangkan ruangan-ruangan di mana Anda secara konsisten pergi lebih kecil daripada ketika Anda masuk. Apakah Anda menjadi diam karena damai sejahtera hadir, atau karena Anda takut akan hukuman? Apakah Anda tertawa bebas, atau apakah Anda memonitor setiap kata? Apakah Anda merasa tertantang untuk bertumbuh, atau tertekan untuk meninggalkan keyakinan Anda?
Jawabannya bukan vonis terhadap semua orang di ruangan itu. Itu adalah informasi tentang apa yang roh dan tubuh Anda alami di sana. Perlindungan Allah dapat mengajarkan Anda bagaimana tetap mengasihi tanpa tetap tidak terjaga. Perlawanan sering berhasil dengan membuat urgensi yang lebih kecil tampak lebih penting daripada kebenaran yang sudah Anda ketahui. Notifikasi menarik Anda dari doa. Konflik kecil mengonsumsi energi yang Anda butuhkan untuk keputusan besar. Kelelahan meyakinkan Anda untuk mengatakan ya karena menjelaskan tidak terasa lebih sulit. Penundaan membuat Anda meragukan nilai instruksi asli. Kemudian, ketika hari berakhir, Anda telah merespon semua orang kecuali bagian dari hidup Anda yang membutuhkan perhatian hati-hati Anda. Inilah bagaimana seseorang dapat dikelilingi oleh aktivitas dan masih merasa terabaikan secara rohani. Tekanan tidak perlu menghancurkan Anda. Ia hanya perlu membuat Anda teralihkan cukup lama agar Anda meninggalkan pertimbangan Anda sendiri. Perhatikan irama minggu Anda. Perhatikan tuntutan mana yang selalu tiba dengan kepanikan dan tanggung jawab, mana yang dapat menahan jawaban yang penuh pertimbangan. Perhatikan siapa yang mendapat manfaat ketika Anda lelah, bingung, dan bersemangat untuk membuktikan loyalitas Anda. Anda tidak perlu menuduh siapapun. Anda perlu berhenti mengizinkan urgensi menjadi suara tertinggi dalam hidup Anda. Kadang-kadang doa yang paling melindungi adalah penolakan yang tenang untuk menjawab segera. Titik balik datang ketika Anda berhenti bernegosiasi dengan apa yang sudah Anda ketahui benar. Anda mungkin tidak mengetahui setiap detail tentang apa arti minggu ini untuk minggu-minggu mendatang, tetapi Anda dapat mengetahui bahwa ketakutan telah membebankan Anda harga yang tidak lagi ingin Anda bayar. Anda dapat mengetahui bahwa percakapan tertentu meninggalkan Anda terbagi melawan diri sendiri. Anda dapat mengetahui bahwa damai sejahtera telah berulang kali meminta Anda untuk melambat. Bahkan ketika ambisi Anda ingin berlari, judul itu tidak memanggil Anda untuk menjadi tak tersentuh dengan cara yang sombong atau defensif. Itu memanggil Anda untuk menjadi berakar cukup sehingga perilaku orang lain tidak dapat menggerakkan pusat Anda. Katakanlah kebenaran secara pribadi saat Anda melipat pakaian, menyetir ke tempat kerja, atau mencuci tangan sebelum tidur. Saya tidak perlu mengejar apa yang Allah sedang ajarkan kepada saya untuk lepaskan. Biarkan kalimat itu menantang kebiasaan membuktikan diri Anda kepada mereka yang hanya mengenali Anda ketika Anda berguna. Anda dapat meratapi apa yang berakhir tanpa membukanya kembali. Anda dapat memberkati apa yang baik tanpa berpura-pura itu masih sehat. Anda dapat menghormati panggilan Anda tanpa menuntut semua orang memujinya. Meterai dimulai sebagai persetujuan batin dengan apa yang hikmat telah tunjukkan kepada Anda. Sekarang bayangkan sebuah rumah tunggal dengan pintu yang kuat, bukan sebagai benteng melawan dunia, tetapi sebagai tempat di mana apa yang penting dijaga dengan hati-hati. Pintu itu telah mengalami badai, debu, panas, dan malam-malam yang panjang. Kekuatannya tidak diciptakan dalam satu momen yang dramatis. Itu datang melalui engsel yang diuji, kayu yang diperbaiki, dan kunci yang digunakan dengan benar. Di dalam ada kehangatan, ingatan, dan meja di mana keputusan yang jujur dapat dibuat. Di luar, suara-suara mungkin lewat di sepanjang jalan, ada yang baik, ada yang tidak hati-hati, ada yang bertekad untuk didengar. Rumah itu tidak perlu mengejar setiap suara. Itu tidak perlu terbuka untuk setiap ketukan. Ini adalah gambaran untuk perlindungan yang sedang dibentuk di dalam Anda. Anda belajar bahwa akses bukanlah hal yang sama dengan kasih, dan keterbukaan bukanlah hal yang sama dengan hikmat. Pintu hidup Anda dapat tetap ramah tanpa tetap tidak terjaga. Minggu ini tidak harus membawa peristiwa yang terlihat agar maknanya mencapai Anda.
Itu dapat menandai momen ketika Anda memahami bahwa kasih Allah mungkin sedang membentuk pintu masuk yang lebih kuat ke dunia batin Anda, di mana setiap undangan diperiksa sebelum disambut. Di dalam rumah itu, perlindungan dibentuk melalui tindakan-tindakan biasa yang tidak dipuji siapapun. Engsel dikencangkan ketika Anda menepati janji kepada diri sendiri. Jendela dibersihkan ketika Anda berhenti bersembunyi dari bukti yang jujur. Sebuah ruangan dipulihkan ketika Anda mengizinkan duka cita dirasakan tanpa membiarkannya mengatur setiap keputusan. Struktur menjadi lebih kuat melalui pengulangan, bukan pameran. Dengan cara yang sama, kehidupan rohani Anda mungkin memperoleh kekuatan melalui pilihan-pilihan kecil yang tampak tidak mengesankan bagi orang lain. Anda mematikan percakapan yang terus memberi makan kebencian. Anda tidur alih-alih menjawab pesan yang menghina pada tengah malam. Anda berdoa untuk hikmat tanpa menuntut agar jawabannya menyanjung preferensi Anda. Anda meminta nasihat dari seseorang yang cukup berbelas kasih untuk mengatakan kebenaran kepada Anda. Tindakan-tindakan ini mungkin tidak mengubah orang-orang di luar hidup Anda, tetapi mereka mengubah cara perilaku mereka masuk ke dalam Anda. Anda tidak menunggu untuk menjadi dilindungi setelah Anda menjadi sempurna. Anda belajar untuk bekerja sama dengan perlindungan yang sudah dibangun melalui kesabaran, pengendalian diri, dan perhatian yang setia. Pekerjaan tersembunyi penting karena rumah dipersiapkan jauh sebelum ada orang yang menyadari bahwa ia dapat menahan cuaca. Rumah itu juga memiliki ruangan-ruangan yang tetap tertutup untuk suatu musim. Itu tidak berarti mereka ditinggalkan. Beberapa ruang perlu diperbaiki sebelum dapat memegang tanggung jawab baru. Beberapa jendela ditutup karena cahaya yang masuk terlalu cepat akan mengungkapkan apa yang Anda belum siap untuk atasi. Beberapa barang disimpan jauh sampai Anda dapat melihatnya tanpa ditarik ke belakang. Dalam hidup Anda, penundaan mungkin melayani tujuan yang serupa. Anda telah menyebutnya penolakan karena Anda tidak dapat melihat pekerjaan yang terjadi di balik pintu yang tertutup. Anda telah menyebutnya hukuman karena orang lain menerima akses sebelum Anda. Tetapi perlindungan mungkin melibatkan menjaga peluang-peluang tertentu di luar sampai motif Anda menjadi lebih jelas dan kekuatan Anda menjadi lebih teguh. Ini tidak berarti setiap pintu yang tertutup diatur secara ilahi, atau bahwa setiap penundaan mengandung imbalan tersembunyi. Itu berarti Anda dapat memeriksa musim tanpa menghina diri sendiri karena berada di dalamnya. Tanyakan apa yang dibatasi itu mengungkapkan. Tanyakan apa yang akan menjadi berbahaya jika diberikan terlalu cepat. Tanyakan apakah keinginan Anda meminta berkat atau hanya pelarian. Kadang-kadang belas kasihan dari ruangan yang tertutup adalah bahwa itu menjaga Anda dari membawa rasa sakit yang belum selesai ke tempat yang membutuhkan keutuhan. Kemudian rumah itu mulai bernapas dengan berbeda. Jendela terbuka bukan karena setiap bahaya telah hilang, tetapi karena orang di dalam telah belajar bagaimana merespons ketika angin berubah. Udara segar bergerak melalui ruangan-ruangan yang telah tertutup terlalu lama. Anda memperhatikan bahwa Anda dapat mendengar kebenaran yang sulit tanpa runtuh. Anda dapat menerima pujian tanpa bergantung padanya. Anda dapat mengatakan tidak tanpa membangun ruang pengadilan di sekitar keputusan Anda. Anda dapat mengatakan ya tanpa meninggalkan pertimbangan Anda. Gerakan dimulai dengan tenang. Anda berhenti memeriksa apakah orang-orang yang menyakiti Anda telah memperhatikan pertumbuhan Anda. Anda berhenti mengatur hidup Anda untuk membuat ketidakhadiran Anda menyakitkan bagi orang lain. Anda menjadi lebih tertarik pada apa yang damai sejahtera membuat mungkin daripada apa yang kebencian membuat terlihat. Inilah bagaimana judul itu matang di dalam Anda.
Perlindungan Allah tidak harus terlihat seperti setiap tangan yang secara fisik dijauhkan. Itu dapat terlihat seperti hati Anda yang tidak lagi meraih tangan-tangan yang pernah mengendalikan damai sejahtera Anda. Udara berubah karena kehidupan batin Anda telah menerima ruang. Apa yang dimeterai tidak tercekik, itu dilestarikan sampai dapat terbuka dengan hikmat. Anda mengenali metafora itu ketika Anda menyadari bahwa perlindungan bukan hanya tembok di sekitar Anda. Itu adalah pintu yang bijaksana di dalam Anda. Itu adalah kemampuan untuk memutuskan apa yang masuk, apa yang tetap di luar, dan apa yang harus dilepaskan dari ruangan di mana ia telah tinggal terlalu lama. Jika Anda dapat melihat perbedaan itu, ketikkan kata-kata saya siap di komentar dan kembalilah ke narasi. Anda tidak menyatakan bahwa setiap jawaban telah tiba atau bahwa setiap ancaman telah hilang. Anda mengakui kesiapan untuk mempraktikkan pertimbangan ketika keputusan berikutnya muncul. Rumah itu telah mengajarkan Anda bahwa pekerjaan tersembunyi tetaplah pekerjaan. Ruang tertutup dapat melestarikan apa yang penting, dan jendela yang terbuka tidak memerlukan pintu yang terbuka. Bawalah pemahaman itu kembali ke minggu Anda. Ketika Anda merasakan tekanan, tanyakan apakah momen itu memerlukan respons atau jeda. Ketika Anda merasa dituduh, tanyakan apakah tuduhan itu layak mendapat akses ke identitas Anda. Ketika Anda merasa kesepian, tanyakan apakah kesendirian mengekspos peninggalan atau membuat ruang untuk pemulihan yang jujur. Jawabannya mungkin terbuka perlahan, tetapi Anda tidak lagi harus memperlambat-lambat sebagai bukti bahwa tidak ada yang terjadi. Kembalilah sekarang dari gambaran itu ke kehidupan Anda yang sebenarnya. Anda masih memiliki pesan untuk dijawab, tanggung jawab untuk dibawa, dan hubungan yang memerlukan hikmat. Rumah itu tidak pernah dimaksudkan untuk membantu Anda melarikan diri dari dunia. Itu dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana hidup di dunia tanpa membiarkan setiap suara dari luar mengatur ulang interior Anda. Minggu ini, ketika Anda mendengar bahwa Allah mengaruniakan perlindungannya, letakkan tangan Anda di atas hati Anda dan ingatlah bahwa perlindungan bukanlah pertunjukan yang harus Anda pertahankan untuk orang lain. Anda tidak harus tampak tanpa takut. Anda tidak harus memenangkan setiap argumen. Anda tidak harus mengekspos setiap orang yang mengecewakan Anda. Anda dapat jujur tentang rasa sakit dan tetap menolak untuk membuat rasa sakit menjadi identitas Anda. Anda dapat mengakui bahaya tanpa mengulanginya sepanjang hari. Anda dapat mengampuni tanpa memberikan akses tanpa batas. Anda dapat berjalan pergi tanpa mengubah keberangkatan menjadi balas dendam. Tempat teraman mungkin bukan tempat di mana tidak ada seorang pun dapat mencapai Anda. Itu mungkin tempat di mana... Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.